Halo, selamat siang sahabat Kacang Emul. Selamat akhir pekan. Semoga hari ini Anda sekeluarga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan diberikan tambahan kebijaksanaan dan kebahagiaan bersama keluarga tercinta. Pada pagi hari ini atau siang menjelang siang ya, kami akan membahas tentang salah satu mobil niaga kita, yaitu salah satu mobil niaga, yaitu Grand Max 1,3 AC ya, yang mana masuk varian blind van. Karena memang kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mobil niaga minibus ya, kita hanya ada dua varian, yaitu varian yang blind van dan juga varian yang minibus. Nah, bedanya apa nanti sahabat Emul ya kan tonton sampai selesai sehingga nanti akan bisa membedakan antara blind van dan juga minibus ya. Jangan lupa untuk sahabat Kacang Emul yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, silahkan konsultasikan langsung dengan Edilim ya, bisa langsung WA di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Jadi silahkan konsultasikan. Bagi Anda yang untuk wilayah Latubo, Lamongan, Bojonegoro, Tuban ya, kami siap datang ke rumah Anda. Bisa konsultasi sebelum memutuskan untuk membeli ya, sehingga nantinya Anda akan mendapatkan ekspektasi sesuai yang Anda inginkan. Nah, sahabat Emul, di sini kalau kita ngobrol masalah mobil niaga ya. Mobil niaga ini adalah mobil yang paling banyak diminati oleh sahabat niaga untuk usaha. Tentunya di sini ada banyak varian ya. Kebetulan untuk yang blind van ini hanya ada dua varian, yaitu yang standar dan juga AC. Untuk mesinnya sebenarnya sama ya, yaitu 1300 semua. Cuman bedanya untuk yang tipe di atasnya ini sudah ada AC-nya teman-teman. Untuk yang tipe standar memang belum ada AC, dan ini layout secara singkat daripada mobil niaga Daihatsu Grand Max 1,3 AC blind van. Oke sahabat Emul, kita akan lanjut akan membahas tuntas mengenai eksterior, interior, dan juga fungsi kegunaan dan juga kelebihan kekurangan yang dimiliki oleh mobil niaga kita. Nah, kalau kita ngobrol masalah mobil niaga sahabat Emul ya, untuk price list pasti yang pertama ditanya, kira-kira Bang Emul ini harganya berapa nih kalau saya mau beli mobilnya. Nah, ini yang banyak ditanyakan ya kan di sini. Dan bahkan juga ada yang nanya, Bang Emul ini bedanya apa ya minibus dengan blind van? Padahal secara spesifikasi ya kan di sini ya nggak jauh beda, sama modelnya ngotak kayak gini ya kan. Nah, yang secara gamblang adalah kalau Anda ingin membedakan antara blind van dan juga minibus, yaitu Anda bisa lihat di kaca baris kedua, ketiga, dan belakang. Kalau tertutup oleh plat, nah ini dipastikan yaitu Grand Max blind van ya. Tapi kalau sudah ada kacanya, itu masuk kategori Grand Max minibus. Nah, itu yang paling gampangnya. Dan kalau untuk bagian interior, ya kan di sini juga nantinya akan beda ya, bisa dibedakan nantinya. Maka dari itu jangan lupa untuk sahabat Emul tonton terus sampai selesai, jangan di skip, sehingga nantinya Anda akan paham dan jelas mengenai spesifikasi tentang mobil niaga kita pada siang hari ini ya, yaitu Grand Max 1,3 blind van AC tahun 2022 warna putih. Oke sahabat Emul, kita akan membahasnya pertama dari segi price list dulu ya. Untuk price list di sini tentunya di sini ada perbedaan harga yang
di antara yang standar dengan yang ada AC-nya yang di depan Edi ini adalah terpaut hanya sekitar 4 juta rupiah. Worth it enggaknya, ini kembali ke kebutuhan Anda dan juga kembali dengan budget Anda masing-masing ya. Nah, untuk updatean harga yang saya kutip per tanggal hari ini ya, hari Minggu ya kan, tanggal 7, yang mana harga mobil ini yaitu di harga 179.800.000 rupiah yang AC, sedangkan yang standar yaitu 175.800.000 rupiah. Yang nggak ada AC-nya lebih murah 4 juta. Kalau yang sudah ada AC yang seperti di depan Edi ini nambah 4 juta. Nah, worth it tidaknya kembali ke kebutuhan Anda masing-masing sahabat Emul. Nah, kalau kita di sini membahas tentang blind fan ya, memang hanya ada 2 varian. Kalau ada yang nanya, Bang Emul kira-kira kalau semisal blind fan yang 1,5 ada nggak? Nah, ini juga ada yang nanya nih ya. Jadi kalau untuk blind fan ini hanya di 1,3 ya. Jadi nggak ada yang 1,5. Untuk 1,5 variannya hanya ada di minibus. Nah, untuk minibus harganya saya akan update juga ya, yaitu minibus ini ada yang 1,3 D dan juga ada 1,3 DFF sama juga 1,5 DPS. Nah, di sini untuk varian harganya yang paling murah minibus yaitu di 200.400.000, sedangkan 1,3 DFF ini yaitu di 207.600 dan juga 1,5 ini varian tertinggi minibus ya, yaitu di 219.400.000 rupiah ya. Untuk perbedaannya FF dan PS Anda bisa tonton Grand Max minibus yang saya sudah buat video sebelumnya ya, karena pada pagi menjelang siang ini saya akan bahas fokus mengenai mobil blind fan. Nah, kalau mobil blind fan di sini memang secara spesifikasi ya, untuk mobil ini tidak jauh berbeda ya kan, banyak persamaan ya kan dibanding bedanya antara sama dengan minibus ya, minibus Grand Max minibus. Dan secara panjang keseluruhan dimensi mobil ini memang tidak ada perbedaan, yaitu panjang mobil ini yaitu di 4045 mm ya. Dan lebar keseluruhan mobil ini yaitu di 1665 mm dan tinggi dari mobil ini yaitu di 1900 mm. Untuk jarak sumbu roda mobil ini yaitu di 2650 mm dan jarak pijak roda depannya yaitu di 1460 mm, jarak pijak roda belakang yaitu di 1440 ya, dan juga radius putaran minimum dari mobil ini yaitu di 4,7 meter dan tinggi dari tanah mobil ini yaitu di 165 mm dan berat total kendaraan ini, untuk berat totalnya ya di sini bisa dilihat yaitu di 2000 ya kilogram. Oke sahabat Emul, ini secara dimensi. Jadi memang secara dimensi di sini tidak jauh berbeda dengan minibus secara spesifikasi ya. Dan untuk mesinnya, nah kita akan membahas tentang mesin ya. Kenapa sih kita membeli Grand Max minibus atau blind fan ini ya? Blind fan ini memang khusus teman-teman ya, yang bagi Anda yang mungkin khusus untuk mobil niaga, mobil angkutan. Jadi daripada Anda mungkin membeli Grand Max pick up yang kalau semisal nih lagi musim hujan harus Anda pakai terpal. Kalau Anda membeli mobil Grand Max, blind van atau minibus, Anda lebih aman, lebih nyaman ya, lebih simple ya. Apalagi kalau Anda belanjaannya ini elektronik yang berkaitan dengan elektronik ya, sehingga bahaya sekali apabila terkena bercakan air hujan seperti itu. Dan ini lebih safety, lebih aman sahabat Emul ya. Nah, kita akan membahasnya tentang mesin dan kelebihan-kelebihannya ya.
Nah, yuk kita coba lihat tentang mesinnya kira-kira seperti apa. Yang saya suka dari Blindfan ini adalah lebih simpel ya, karena posisi mesin mobil di sini ada di bagian bawah jok. Nah, ini layoutnya. Nah, bagian layout mesinnya ya. Dan ini joknya tinggal diangkat ke belakang, disenderin. Nah, posisinya seperti ini. Nah, kita coba lihat dari sini ya, secara spesifikasi mesin. Oke sahabat Emul, kita akan membahas spesifikasi mesin. Memang udah Blindfan ini ya, ini dia menggunakan mesin K3 DEOHC dengan 1300 ya. Yaitu mobil ini tenaga maksimumnya yaitu di 88 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Sedangkan torsi mobil ini yaitu di 115 ya kan Nm dengan radius putaran 4400, sedangkan torsi tenaga maksimumnya yaitu di 88 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Nah, ini sahabat Emul ya, untuk dia punya spesifikasi mesinnya. Sistem bahan bakarnya ya menggunakan bensin ya kan, yang kapasitas tangki mobil ini yaitu di 43 liter. Dan mobil ini dia menggunakan 4 silinder, jadi lebih halus, irit. Ya, ini kelebihan daripada Grand Max Minibus ya, atau Grand Max Blindfan ya, karena memang secara spesifikasi di sini tidak jauh berbeda. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol masalah mesin nih sahabat Emul ya, tentunya untuk mesin 1,3 Blindfan ini ternyata dengan minibus ini tidak berbeda sahabat Emul ya. Jadi sama, mesinnya sama, tipenya sama, K3 DEOHC. Tidak ada perbedaan dari segi torsi dan tenaganya. Jadi dapat dipastikan 100% sama, kecuali yang minibus yang 1500 yaitu di 4 silinder ya kan, dengan kode mesinnya beda yaitu 3 SZFE DOHC VVTi 1500 dan tenaganya memang lebih besar yaitu di 97 PS dengan radius putaran 6000 rpm, sedangkan torsi maksimumnya yaitu 134 Nm dengan radius putaran 4000 rpm. Dan ini memang secara kita ngobrol masalah mesin ya. Nah, coba kita lihat lagi kelebihannya. Posisinya lebih mudah apabila terjadi trouble. Jadi pada saat Anda membawa barang muatan banyak full, mesinnya ngeceknya di sini sahabat Emul. Nah, kita bisa dilihat ya. Nah, kita lihat detailnya untuk mesinnya. Nah, di sini lebih mudah. Nah, coba ini kan posisinya saya lihatkan Anda di bagian jok driver. Nah, untuk pengecekan aki posisinya ini ada di bagian di passenger ya. Nah, coba kita lihat di bagian passenger. Oke, coba lihat dari sana di sebelah ya. Nah, kita coba lihat di sini. Oke sahabat, kita akan melihat tentang untuk mobilnya ya. Nah, ini detailnya. Ini dia punya mesinnya yang 1300. Nah, ini posisinya di sini buat untuk ngisi dia punya oli ya, oli mesin. Oke. Ini juga untuk pengecekan aki. Akinya aman nih, ada di dalam, jadi aman terhindar dari maling atau pencurian ya posisinya. Kalau ini dia buat sikring lah, ada sikring. Nah, ini jadi lebih simpel sahabat ya untuk mesinnya. Ini adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Daihatsu Grand Max Blindfan 1,3 secara spesifikasi mesin. Dan kalau selesai ini bisa tinggal diangkat gini, ditutup ya. Jadi simple banget, pakai satu tangan juga bisa ya. Dan ini nanti ada kunciannya nih, jangan lupa ya kunciannya ini. Nah, ini loh, ini dikunci ya, satu tempat ini, satu titik, ada dua tempat kanan kiri ya. Jangan lupa nanti dikunci biar enggak geol-geol, biar enggak goyang-goyang ya. Oke, kita akan bahas selanjutnya mengenai di bagian depan ya.
tadi kita sudah bahas tentang spesifikasi secara mesin. Kita akan membahasnya lagi tentang sistem mengemudi ya. Untuk sistem mengemudi mobil ini dia menggunakan rack and pinion dan memang belum power steering ya. Jadi di sini belum power steering tapi sudah ada AC. Ini yang membedakan ya dengan minibus yang 1,5. Tapi kalau Anda membedakan antara yang minibus 1,3 ya sama menggunakan rack and pinion tapi belum ada power steering. Terus untuk pengeremannya mobil ini memang menggunakan di sini nggak ada perbedaan ya antara Anda ambil blind van dengan minibus, yaitu menggunakan disc brake di bagian depan dan di bagian belakang menggunakan tromol. Ya, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan mengenai pengereman dan sistem mengemudi sama. Untuk suspensi mobil ini juga sama dengan minibus, yaitu menggunakan McPherson strut dengan perkeong dan di bagian belakangnya menggunakan 5 link rigid axle dengan perkeong. Jadi secara suspensi, rem, sistem mengemudi semuanya sama. Untuk bagian bannya memang di sini menggunakan velg standar ya, yaitu velg baja. Sedangkan untuk minibus menggunakan velg alloy ya. Untuk kenyamanan AC di sini sudah ada untuk yang 1.3 AC, sedangkan yang standar belum ada AC. Ya, cuman kekurangannya adalah mungkin di sini belum ada power steering ya. Itu aja sih mungkin kekurangannya ya. Selebihnya sudah banyak kelebihan sih dibanding kekurangan yang dimiliki dari mobil Grand Max dari blind van ya. Nah, jadi memang secara spesifikasi ini sudah worth it banget sih kalau Anda membeli mobil ini. Jadi sangat cocok buat Anda yang buat usaha ya. Karena memang ini adalah full usaha. Tapi bagi Anda mungkin barangkali yang pengen punya mobil usaha dan juga pengen dibuat mobil keluarga, ya pasti Anda harus milih yang minibus ya. Karena bisa multifungsi. Kalau ini full muatan ya, full niaga. Cuman enaknya kalau ini bisa dimodif-modif nih. Banyak dibuat model-model kayak food truck ya, ini juga enak. Anda bisa pakai buat mobil ini juga buat jualan di pinggir jalan ya. Bisa nanti jual sandal ya kan, jual baju, lebih enak, lebih mudah ya. Kita lanjut lagi mengenai warna ya. Mengenai warna memang mobil ini di sini ada warna hitam, icy white, classic silver, metallic, Toki grey metallic dan juga icy white blind van. Ya, jadi untuk warna putih ya untuk blind van-nya ya. Sahabat Emul. Nah, selanjutnya kita akan membahasnya mengenai kelebihan-kelebihan berikutnya. Selain dari spesifikasi, kita akan membahas kelebihan berikutnya, yaitu kemudahan Anda pada saat pengecekan minyak rem dan juga pengecekan air radiator. Nah, di mana nanti kita ceknya posisinya gampang ada di bagian kap depan. Ayo kita coba cek ya bareng-bareng untuk di kap mesinnya. Jadi mudah banget. Oke, sahabat Emul, kita akan lihat. Nah, ini posisinya sudah saya buka kapnya ya. Nah, di sini untuk bagian kap mesin depan ya. Nah, ini adalah untuk tempat minyak remnya, untuk pengecekan silahkan. Nah, di sini bisa dilihat ya. Jadi mudah. Nah, ini untuk radiatornya, posisinya di sini di sebelah kanan. Ini hati-hati jangan dibuka, posisinya panas ya. Ini dia punya air radiatornya, nanti Anda bisa gampang ngeceknya. Dan di bagian atas ini dia untuk air wiper. Jadi ini kemudahan-kemudahan atau kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Daihatsu minibus dan juga blind van ya. Jadi posisinya lebih mudah Anda pada saat pengecekan berkala pada saat pasca delivery ya. Jadi Anda untuk pengecekan berkalanya, jadi jangan lupa bisa sebelum Anda dibuat untuk angkutan ya kan, dibuat untuk usaha, selalu pengecekan berkalanya mulai dari air wiper, air radiator ya bisa dicek, minyak rem juga ya kan di sini bisa dicek ya untuk kenyamanan Anda saat berniaga. Dan ini memang salah satu kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh Daihatsu Grand Max blind van dan juga minibus.
Oke sahabat Emul, kita lanjut lagi ke bagian eksterior ya. Oke sahabat Emul, kita akan membahasnya ini mengenai masalah eksterior yang dimiliki oleh Daihatsu Grand Max Blind Fan ya. Kalau kita bahas mengenai eksterior, memang sih di sini secara depan ya nggak kelihatan antara apakah ini masuk Grand Max minibus ataukah ini Grand Max Blind Van ya. Kalau kita lihat dari face-nya memang dari depan. Oke sahabat Emul, kita lanjut ke bagian eksteriornya. Kalau kita lihat bagian dari face muka depan ya, ini kita nggak bisa membedakan nih antara mobil blind van dengan minibus ya, karena kalau dari bagian depan memang di sini terlihat sama ya, dari segi modelnya ya kan, dari segi dia punya speknya di sini tidak ada perbedaan sama sekali ya. Nanti mungkin kalau kita melihat dari samping belakang baru nanti kita bisa bedakan. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian eksterior. Untuk bagian eksterior kita coba lebih dekat lagi di bagian atas. Nah di sini ada, di sebelah kiri itu ada antena ya, di atas driver luar ya. Di sini ada titik 2 ini untuk wiper. Terus ke bawah lagi ada logo Daihatsu. Untuk dia punya grill depannya di sini dia menggunakan hitam ya, hitam doff ya. Jadi di sini, dan untuk lampunya menggunakan halogen ya, Mutiara halogen projector ya. Nah kita bisa lihat lebih dekat lagi untuk layout dari headlamp. Nah headlampnya seperti ini, jadi terang untuk penerangannya, dan kita bisa dilihat di bagian grill dari bagian samping layoutnya seperti ini. Jadi memang terkesan mobil Grand Max ini nggak terlalu banyak modif ya, standar ya, karena memang ini kan diciptakan sebagai mobil niaga, mobil angkutan. Beda dengan mobil keluarga ya yang dipakai untuk passenger. Nah kalau ini memang kelihatan kotak, dari face-nya memang terlihat standar ya. Di sini dia warnanya juga apa namanya, grillnya hitam dan nggak ada fog lamp ya. Dan kalau kita lihat dari bagian samping baru kita bisa kelihatan bedanya antara minibus Grand Max minibus dengan blind van ya. Pasti yang paling kelihatan yaitu dari kaca belakangnya, tidak ada kaca, langsung full plat ya. Kacanya cuma di baris pertama passenger dan driver saja, sisanya full ketutup. Nah ya, kita coba lihat dari bagian samping. Makanya memang ini full untuk usaha ya, mobil usaha, mobil niaga. Tapi bagi Anda yang mungkin masih pengen double fungsi, yaitu usaha jalan, keluarga juga bisa digunakan, ya ambilnya minibus sahabat. Oke sahabat Emul, kita lihat lanjut lagi, lebih dekat lagi. Kita bahas dari bagian samping. Untuk bagian spionnya layoutnya seperti ini, sudah diberikan lampu spion. Untuk tipe blind van 1,3 AC ini belum ada talang air. Jadi PR-nya Anda nanti belikan talang air supaya lebih aman saat posisi hujan, jadi nggak masuk airnya ya. Di bagian belakang nggak usah tambahin karena memang nggak ada apa namanya, tidak ada kaca ya, full plat. Dan di bagian sini handle pintunya warnanya hitam, tidak senada dengan bodi, dan ada anak kunci, dan untuk pintu baris kedua sliding door, bukanya ke nyamping ya. Oke, terus ke bagian bawah terdapat set modi molding ya, jadi terkesan jadi lebih gagah. Dia punya mobil ya, jadi terasa berotot, berisi. Dan kita lihat di bagian kakinya. Untuk kakinya bannya sendiri dia menggunakan Dunlop ya. Dunlop yang mana ukuran bannya di sini dan peleknya masih pelek baja. Ukuran bannya 165 R13 ya. PR-nya apa? Kalau bagian bawah, sasis bawah belum terdapat anti karat. Nah ini PR juga, biar supaya mobil Anda nggak gampang karatan. Jadi semisal Anda pakai 5 tahun 10 tahun dijual, harganya lebih tinggi kalau dikasih anti karat. Kenapa? Karena air nggak langsung masuk ke sasis.
nggak langsung nembus, jadi masih ada pelapis, jadi nggak gampang keropos. Ini juga menjadi PR bagi Anda yang beli mobil niaga blind van ya. Terus kelebihannya adalah di sini dia punya mobil sudah ada mudguard ya. Mudguard itu artinya di bagian belakang bodi itu di pas dia punya ban itu ada pelindung. Jadi nggak langsung air cipratannya ke bodi mobil ya. Jadi mudguardnya udah nggak usah beli lagi. PR-nya dari bagian samping adalah tambahin anti karat. Kalau Anda wilayah Bojonegoro, Tuban mau pasang anti karat juga boleh. Nanti bisa dibantu. Harganya murah meriah sesuai dengan budget Anda nanti. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian belakang ya, karena kalau bagian samping memang PR-nya cuma satu tadi ya, di bagian anti karat. Untuk bagian depan sudah lengkap, aman, nggak ada yang harus di-upgrade ya. Lanjut ke bagian belakang ya. Nah, yang blind van yang saya suka ini ke bagian belakang adalah bukanya tidak nyamping tapi ke atas. Jadi cocok buat untuk niaga ya. Dan juga cocok buat mobil siaga. Ini juga mobil siaga buat ambulan juga cocok karena bukanya ke atas. Teman-teman, jadi tinggal langsung masuk karoseri, bisa disesuaikan dengan fungsinya. Oke sahabat Emul, kita lanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang memang di sini terlihat polos. Kekurangannya memang nggak ada kamera parkir, nggak ada sensor parkir belakang, jadi polosan. Jadi Anda harus hati-hati kalau bawa mobil ini ya. Apalagi blind van, jadi belakangnya juga nggak ada kaca, ketutup semua. Jadi memang harus ekstra hati-hati kalau Anda mundur. Oke teman-teman, PR-nya kalau Anda pengen lebih safety ditambahin sensor parkir belakang ya. Kalau mau lebih lagi ditambahkan kamera parkir belakang. Tapi ini lebih ke fungsi, ke kebutuhan Anda masing-masing. Tapi kalau Anda driver yang sudah jago ya nggak usah ya, tinggal pakai, tinggal gas aja ya. Terus di bagian belakang juga belum terdapat cutter muffler ya. Cutter mufflernya di sebelah kiri masih kecil, nggak ada tambahan eksternal. Ini juga bisa ditambahin kalau Anda pengen lebih stylish mobilnya. Tapi kalau semisal Anda tidak butuh itu juga nggak masalah ya. Kita lihat di bagian lampu belakang. Lampu belakangnya di sini menggunakan lampu halogen sahabat Emul. Oke, kita lanjut ke bagian bawah ya. Di bagian bawah ini cutter mufflernya. Terus kita lihat di ban serep. Ban serepnya di sini juga sudah ada ya di bagian bawah. Ban serepnya. Kita lanjut bagian interior ya, karena kita sudah bahas bagian eksterior, PR-nya apa aja Anda sudah paham dan jelas. Kita sekarang masuk ke bagian interior. Nah, kelihatan kan mobilnya ngotak besar. Makanya cocok banget buat usaha. Nah ini bagian atasnya, tutupnya ini bisa dilihat ya, lebar. Ini bisa dibuat gantungan nih, gantungan baju, gantungan ya jualan-jualan lah, buat banner atau apalah, lumayan lah buat tambah-tambahan di luar ya. Dan di bagian dalamnya juga kotak gede, enak sih buat usaha ya kan, luas banget. Nah ini lihat, bisa dilihat di dalamnya. Oke teman-teman, kita bahas satu persatu bagian interior ya, karena kita sudah bahas tadi di bagian eksterior ya. Di sini ada di bagian pintu tutup, ini memang polosan, nggak ada panel apa-apa ya, masih kosong, tinggal cuman buka pintu langsung keluar kayak gini lah modelnya. Kosongan, nggak ada jok ya, langsung ngotak gini. Makanya ini enak, tinggal Anda disesuaikan nanti ya di karoseri, disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, kita lihat masuk ke dalam lebih jelas. Kita coba lihat di atap-atapnya nih. Nah, lihat atapnya. Atapnya tidak ada penutup ya, jadi langsung ke besinya. Nah, lihat, kecuali dia punya apa namanya, rusuk-rusuknya ini ya. Bisa kasih kayak semacam peredam, dikasih kayak macam kayak karpet gitu loh. Jadi biar supaya lebih safety sih kayaknya, lebih nggak langsung kena. Kalau semisal benturan besi sama besi kan menimbulkan bunyi ya. Kalau ini kan dikasih aman.
dikasih lapisan lah, pelindung ya, pembatas bahasanya ya, bukan pelindung. Memang di sini di bagian atas kosongan nih, nggak ada apa-apa. Tapi kalau khusus bagian si driver sama passenger memang dikasih tutup teman-teman. Jadi lebih safety. Jadi ini di baris pertama ini nanti bisa ditutup aja nanti biar supaya nggak kelihatan ke belakang ya. Tapi kalau nggak juga nggak masalah sih, karena memang sesuai dengan selera dan kebutuhan Anda masing-masing. Oke, kita lanjut ke bagian sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan dan kiri masih di sini kelihatan ya, tertutup plat semua, nggak ada apa-apa panelnya. Di baris terakhir juga di sini ada kotak juga. Cuman bahannya ini kayaknya semacam kayak bahan jok ya. Ya kayak bahan jok, cover jok itu dilapisin ya kayak gini. Dan ini nggak ada apa-apa sih di sini, kosongan pokoknya. Di sini juga sama, lihat bisa dilihat juga. Nah terus di atas ini juga terdapat lampu, lampu penerang buat belakang ini sudah ada, tapi khusus untuk di bagian kiri ya, sebelah kanan nggak ada. Oke, kita lanjut ke baris kedua. Nah kita coba pakai yang sliding door ya. Kita coba, kita tutup dulu. Oke, kita langsung masuk ke baris kedua ya, karena ini memang modelnya sliding door tapi belum elektrik ya. Jadi masih manual pakai tenaga. Nah, bisa dilihat dari sampingnya sahabat Emul. Untuk dari samping kelihatan di sini ya, apa aja yang ada di bagian pintu. Ini memang handle pintu buat ngunci pintu juga. Dan di bagian belakang memang nggak ada buat kuncian ya. Nah kayak gini layoutnya. Kalau kita tutup ya, ini kita lihat dari baris kedua ya. Dan ini enaknya kalau Anda nggak pakai apa-apa nih, kalau buat keluarga jalan jauh ya tinggal dikasih kasur aja. Dikasih kasur, tiduran enak udah. Ya dibuat kayak kamar ya, kayak kamar, enak ya. Kita lihat AC-nya satu ya di depan ya, di belakang nggak ada, atasnya juga nggak ada blower. Oke, wah enak nih kalau langsung masuk gini. Nah gini loh, lihat atasnya di sini ada sun visor juga, ada 2 lampu penerang juga, lengkap sih untuk baris kedua, baris pertama ya. Jadi kayak minibus lah, kayak minibus. Cuman yang baris kedua ketiga ini kosongan langsung. Nah, di sini juga tak lihat ini dapatnya apa aja. Nah, ini di bawah ini ada kotak nih, ada kotak. Nah, ini ternyata dongkrak. Ya, dongkraknya di situ. Ini kita diberikan P3K, ada segitiga dan juga ada buat untuk nyuci mobil. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung. Nyuci mobil kita sudah siapkan. Ya, terus kita lanjut lagi ke baris pertama sebagai finishing ya. Oke, kita lanjut, kita buka pintunya juga modelnya model cungkil ya. Nah kalau kita masuk ke baris pertama ini sudah kelihatan, sudah persis kayak minibus ya. Mobil niaga, ada hand gripnya yang kokoh banget. Nah kelihatan ya, di sini ada handle pintu buka buat naik turunin. Dia punya spion ya, jadi belum ada power window, jadi masih manual. Di bagian bawah ini juga ada audio, jadi audionya totalnya blind fan ada 2, khusus untuk di bagian passenger. Dan kelebihan dari blind fan ini adalah dia punya armrestnya di sini juga besar kanan kiri, nggak hanya di driver tapi di passenger juga sama-sama gede. Ya beda sama pick up cuman di bagian drivernya, passengernya kecil. Nah ini jadi kelebihan-kelebihannya yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor untuk mobil blind van. Karena memang ini adalah khusus untuk usaha. Makanya salesman produk-produk kebanyakan pakai mobil blind van karena memang khusus untuk spesialis muatan. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian dia punya jok tempat duduk. Tempat duduk sudah di cover jok bagian samping dan tengahnya berbahan fabrik perpaduan ya. Jadi Anda bisa ditambahkan atau enggak
tergantung kebutuhan Anda masing-masing. Dan untuk joknya di sini memang tempat duduknya hanya bisa dibuat maju mundur, sama untuk ngaturin untuk posisi duduknya ya, kurang kurang ke depan atau kurang ke belakang ya. Jadi bisa diatur posisi duduk, tapi belum bisa untuk naik turun. Oke, jadi belum ada seat adjuster. Kita lanjut ke bagian dashboard ya, dashboard depan. Dashboard depannya menggunakan hitam. Ya, warnanya hitam, nggak ada warna ornamen lain. Kita akan lanjut masuk ke dalam supaya Anda bisa lebih jelas. Oke, sahabat Emul, kita lanjut. Di sini masuk di bagian driver. Bagian driver di sini ada cup holder juga, bisa buka tutup. Di bagian sini ada sekring, di sini juga ada panel buat untuk buka cup di depan ya. Dan layout dari dia punya setirnya menggunakan palang 2 ya, seperti ini. Belum terdapat airbag ya, jadi nggak ada airbagnya. Jadi Anda kalau bawa mobil niaga ini harus hati-hati, utamakan keselamatan Anda. Jangan ngebut karena keluarga yang dicintai sedang menunggu Anda di rumah. Oke teman-teman, kita lanjut ke bagian dalam. Bagian dalam di sini bisa dilihat bahwa mobil ini speedometernya menggunakan single analog kayak gini, ada MID-nya, odo trip ya. Terus juga di sini memang sudah terdapat AC, teman-teman, kita lihat nanti. Tapi setirnya gimana Bang? Berat nggak? Berat ya, bagi yang nggak biasa karena nggak ada power steering. Jadi masih nggak ada power steering, cuman AC aja. Oke, di sini di sebelah kanan panelnya buat lampu jauh, lampu dekat, sen kanan, sen kiri. Untuk di sebelah kiri ini untuk wiper ya, air wiper nanti kalau hujan. Untuk head unit modelnya ya kan bagus, ya kan keren. Dan di sini lengkap ya karena sudah ada panel AC untuk pengaturan kedinginan. Terus juga untuk dia punya audionya, dia di sini single DIN ya. Bisa untuk USB, aux sama dia punya kartu memori SD card ya. Juga bisa dibuat untuk di sini bisa ada mute ya untuk dan bisa diatur sih nanti sesuai kebutuhan ya. Nah, ini layoutnya. Dan ini masih kosong nih buat storage kecil tambahan. Lampu hazard di bawahnya AC ya. Dan ini dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Oke teman-teman, ini sudah mulai agak siang ya. Jadi agak-agak terasa warnanya nih loh, kena matahari ya. Backlight. Oke teman-teman, kita lanjut. Di bagian bawah ini. Bagian bawah ini juga ada storage juga. Nah, ini ada storage, ada buat ngecasan. Oke, ada storage dan juga buat ngecasan di sini. Nah, dan di sini ada laci juga ya. Lacinya juga di situ ada di bagian depan passenger, di atas juga ada laci. Ada 2, jadi bisa dipakai. Terus di bagian di sini di passenger juga ada hand grip, ada 2 ya, depan sama atas. Jadi nyaman nih kalau mau naik. Tapi kalau untuk bagian driver cuman depan aja, atasnya nggak ada. Oke, kita lanjut. Sun visor juga sudah lengkap, ada kanan kiri, tapi nggak ada lampu, nggak ada kacanya ya. Terus untuk di bagian lampu juga sudah ada lampu penerang dan juga ada spion. Ya, ini juga sama, sun visornya udah lengkap. Oke, ini mungkin yang saya dapat informasikan bagi Anda yang ingin membeli mobil blind van, mobil niaga khusus ya. Jadi untuk Anda silahkan, bagi Anda yang mungkin membutuhkan mobil blind van, bisa hubungin Edilim. Kami siap membantu Anda di rumah atau datang ke dealer kami di Daihatsu Bojonegoro. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka, dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian mohon dikoreksi ya. Nanti kami akan perbaiki. Dan apabila Anda mempunyai ide atau saran yang bermanfaat, yang bisa membantu edukasi sahabat Emul, sahabat niaga, sahabat Daihatsu, bisa langsung ditulis di kolom komentar, sehingga nantinya kami akan membuat sesuai dengan yang Anda inginkan. Oke teman-teman, untuk informasi pembelian mobil baru atau mau konsultasi pembelian mobil, tukar tambah mobil lama, silahkan konsultasikan. Bagi Anda juga yang ingin mau konsultasi mengenai aksesoris mobil yang Anda mau pasang, bagi yang sudah beli nggak apa-apa, konsultasikan, kami siap membantu. Bisa dikirim ke seluruh Indonesia, sesuaikan dengan
alamat Anda masing-masing. Terima kasih teman-teman sahabat Emul, sahabat Daihatsu, sahabat Niaga sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda semua. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.